Selamat bergabung kembali di channel Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Konon pada zaman dahulu, setelah kerajaan Majapahit runtuh, Kesultanan Demak Bintoro semakin besar. Banyak kadipaten kecil yang dulunya masuk wilayah Majapahit akhirnya bergabung Demak Bintoro. Semua itu tidak lepas dari peran Wali Songo atau 9 wali dan seluruh jajarannya. Pada suatu hari, diadakan musyawarah mengenai rencana pembangunan Masjid Agung. Semua wali Songo hadir tanpa terkecuali. Musyawarah memutuskan bahwa setiap wali mendapat jatah mencari satu tiang penyangga. Tiang penyangga haruslah kayu jati yang sudah tua besar dan panjang. Seperti wali lainnya, Sunan Giri segera melaksanakan tugasnya. Ia mencari kayu jati ke daerah selatan. Sunan Giri masuk hutan keluar hutan, namun tidak menemukan kayu jati sesuai dan yang diinginkan. Hingga tibalah Sunan Giri pada suatu daerah yang penuh hutan dan berbukit-bukit. Sepanjang perjalanan, Sunan Giri selalu dibuntuti seseorang, akan tetapi ia tidak menghiraukannya. Orang tersebut sebenarnya tidak jelas akan berbuat apa terhadapnya. Sunan Giri malah sering bercanda dengan pura-pura lari atau bersembunyi. Melihat buruannya lari, orang yang membuntuti segera menyusulnya. Begitu juga ketika Sunan Giri bersembunyi, orang tersebut berusaha mencari hingga menemukan. Anehnya, ketika Sunan Giri berusaha untuk menatap wajahnya, orang tersebut cepat-cepat menyembunyikan jati dirinya. Tibalah Sunan Giri pada sebuah bukit kecil di atas Bengawan Solo. Bukit yang ditumbuhi kayu jati itu tidak terlalu tinggi, namun orang-orang sekitar menyebutnya gunung. Setiap hari ada yang mencari rumput atau kayu bakar di bukit tersebut. Sunan Giri beristirahat di bawah pohon jati yang sangat rindang. Orang yang membuntuti bersembunyi tidak jauh dari tempat tersebut. Sunan Giri semakin terganggu dengan ulah orang itu lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Kemudian duduk bersila dan mengheningkan cipta mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya terbebas dari gangguan dalam melaksanakan kewajibannya mencari kayu jati. Allah mengabulkan permohonannya, Sunan Giri berhasil mengelabui orang tersebut. Menurut pandangan orang itu, Sunan Giri masih duduk bersila di dekat tongkatnya, padahal ia telah jauh berjalan ke arah timur. Di sepanjang perjalanan, Sunan Giri merasa heran sejauh mata memandang yang tampak hanyalah hutan dan gunung-gunung. Sampailah Sunan Giri pada hutan jati yang lebat. Hutan itu sangat luas dengan tumbuhan jati yang besar-besar. Sunan Giri gembira sekali, berarti tidak sia-sia perjalanannya sampai ke tempat ini. Akan tetapi pikirannya sekarang berubah, perasaan yang awalnya senang ini diliputi rasa ragu-ragu. Sunan Giri khawatir bahwa si pemilik hutan tidak mengizinkan kayu itu diminta atau ditukar dengan sesuatu. Sungguh tidak mungkin jika hutan ini tidak ada yang punya. Sunan Giri pun mencari sang pemilik hutan. Sudah setengah hari Sunan Giri mencari si pemilik hutan jati. Rasa capek dan lapar tidak dirasakannya. Hampir saja Sunan Giri menyerah. Tiba-tiba tidak jauh dari tempat itu ada sebuah pondok. Bergegaslah Sunan Giri mendatangi pondok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Giri mengucap salam. Akan tetapi tidak ada jawaban dari pemilik pondok tersebut. Lalu Sunan Giri mengulang ucapan salam sambil mengetuk pintu. Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki seusianya menghampiri. "Mencari siapa Kisanak?" tanya lelaki itu. "Saya adalah Giri, saya abdi dalam Sultan Demak Bintoro." Belum selesai perkataan Sunan Giri,
Laki-laki itu turun dari kursinya dan bertindak akan menghaturkan sembah. Namun Sunan Giri mencegah dengan cara berdiri dan menahan pundak laki-laki itu. "Kita ini sama-sama hamba Allah, Kisanak." Mendengar kata-kata Sunan Giri, laki-laki yang mengaku Kyai Donosari sangat berterima kasih bisa bertemu dengan Sunan Giri. Kyai Donosari menyebutkan namanya serta mengatakan bahwa hutan itu miliknya. Kemudian Kyai Donosari berkata, silakan Kanjeng Sunan memilih kayu jati yang akan digunakan tiang Masjid Agung Demak Bintoro." Tidak lama kemudian Sunan Giri telah memilih sebuah kayu yang sangat tua. Kayu jati itu besar panjang dan lurus, namanya jati cempurung. Setelah ditebang, Sunan Giri kerepotan membawanya. "Kyai Donosari, di bawah itu ada kali?" tanya Sunan Giri sambil menunjuk ke arah selatan. "Begini Kyai, bantulah saya untuk menghanyutkan kayu ini di Sungai Keduang itu. Nanti sayalah yang akan mengawalnya hingga mendekati Demak Bintoro," ujar Sunan Giri. Konon dalam mengangkut kayu jati ke Sungai Keduang, Kyai Donosari menyuruh seorang pesinden untuk duduk di atas kayu, sambil melantunkan tembang-tembang Macapat. Anehnya kayu jati tersebut bukannya bertambah berat, tetapi seakan-akan bisa berjalan sendiri dengan ringan. Sampailah kayu jati itu di Sungai Keduang. Sebelum pergi, Sunan Giri sempat berkata kepada Kyai Donosari, "Kyai, sepanjang perjalanan yang saya lihat tiada lain hanyalah hutan-hutan dan gunung-gunung. Karena itu bersaksilah daerah ini saya beri nama Wonogiri. Insya Allah kelak daerah ini akan ramai dihuni orang," ujar Sunan Giri memberi nama tempat tersebut Wonogiri. "Wonogiri Kanjeng Sunan?" tanya Kyai Donosari meyakinkan. "Betul, Wono berarti hutan dan Giri berarti gunung," ujar Sunan Giri. Sunan Giri juga sempat menamakan hutan itu Donoloyo. Begitu juga Kyai Donosari diganti nama menjadi Ki Ageng Donoloyo. Selanjutnya, Sunan Giri mengawal kayu jati yang dihanyutkan di Sungai Keduang. Sesampainya di Bengawan Solo, Sunan Giri singgah sebentar di bukit tempat menambatkan tongkatnya dulu. Ia akan mengambil kembali tongkatnya. Dilihatnya orang yang dulu membutuhi masih menunggu tongkat dari jarak agak jauh. Sunan Giri mendekat dari belakang, ia lalu memegang pundak orang itu. Terkejutlah orang itu ketika tiba-tiba orang yang diawasinya sudah memegang pundaknya. Orang yang mengaku bernama Wasingo itu menunduk, tidak ada kata yang terucap dari mulutnya. "Baiklah, jika kamu tetap diam, berarti kamu betah di tempat ini." Wasingo tetap diam, bahkan akan berdiri tidak bisa. Akan tetapi masih bisa mendengar dan mengerti apa yang diucapkan oleh Sunan Giri. Kemudian Sunan Giri berkata lagi, "Karena saya pernah singgah di tempat ini, maka untuk mengingat-ingat, tempat ini akan saya beri nama Gunung Giri." Sepeninggal Sunan Giri, Wasingo tinggal di Gunung Giri. Konon setelah meninggal, Wasingo menjelma menjadi seekor singa sebagai penunggu Gunung Giri. Gunung Giri berupa bukit kecil ditumbuhi hutan jati. Puncaknya ada astana para kerabat Keraton Mataram. Letaknya kira-kira 2 km di sebelah utara kota Wonogiri. Demikian cerita rakyat Jawa Tengah, tentang asal-usul nama Wonogiri yang diberi oleh Sunan Giri, saat mencari kayu jati untuk tiang Masjid Agung Demak Bintoro.